Baik, Mas. Baik. Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan Abdul Muti untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Abdul Muti yang memang berlatar belakang sebagai cendekiawan Muslim dan pengalamannya yang luas dalam dunia pendidikan. Baik. Penunjukan terkait dengan Abdul Muti menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mendapatkan perhatian publik mengingat latar belakangannya sebagai cendekiawan Muslim dan juga pengalaman yang luas dalam dunia pendidikan, ya rekan Said. Abdul Muti mengungkapkan bahwa amanah ini merupakan tantangan baru bagi dirinya dan ia siap untuk bekerja sama dengan dua wakil menteri yang akan mendampinginya dalam menjalankan tugas di kementerian tersebut. Kita ketahui bersama, lahir di tanggal 2 September 1968 di Kudus, Jawa Tengah. Abdul Muti ini berasal dari keluarga yang sangat menghargai pendidikan dan memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai keagamaan. Dan saat ini ia juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah hingga tahun 2027. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kemudian capaian dari 1 tahun program pemerintahan Prabowo Gibran khususnya di bidang pendidikan. Berikut wawancara eksklusif Anissa Fauzia bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti. Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita satu spesial bersama dengan saya Anissa Fauzia. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini saya masih akan mengajak Anda untuk mengetahui dan juga membahas terkait dengan catatan 1 tahun kepemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya melalui Kementerian Kemendikdasmen pemirsa yang saat ini juga tentunya tengah mengemban amanah yang cukup besar pemirsa, dan kita akan mengetahui bagaimana kemudian Kemendikdasmen ini melajukan juga pemirsa dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Akan kita tanyakan langsung kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Muti. Prof, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, luar biasa. Prof, ini saya tanyakan juga sama kepada Wamen dan juga Menteri yang lain. Ini sudah 1 tahun berjalan. Tidak terasa ya, Prof? Atau malah sebaliknya? Ya, cepat sekali ya waktunya. Cepat sekali, berarti ya, menikmati perjalanan ini ya, Prof? Tahun, ya, Alhamdulillah kita jalani semuanya dengan penuh sukacita. Oke, nah Prof, ini saya masuk pada pertanyaan yang pertama, Prof. Karena memang kalau kita lihat dari pendidikan dasar di Kabinet Merah Putih, ini kan menjadi salah satu yang diunggulkan juga oleh Presiden Prabowo Subianto. Lantas untuk evaluasinya di bidang pendidikan dasar dan menengah, mungkin apa Prof selama 1 tahun ini? Ya, Alhamdulillah dalam 1 tahun ini ada 3 program prioritas Pak Presiden yang diamanahkan kepada saya. Pertama adalah revitalisasi pendidikan yang memang dengan anggaran 16,9 triliun itu pada awalnya diperuntukkan untuk 10.440 satuan pendidikan, tapi dengan sistem swakelola yang dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing satuan pendidikan itu, yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama itu 16.170 satuan pendidikan. Jadi ada peningkatan target lebih dari 50%. Melampaui dia, Prof? Melampaui dari yang awalnya 10.440 menjadi 16.170. Kemudian yang kedua adalah program digitalisasi. Yang itu juga merupakan program prioritas Bapak Presiden, bahkan sampai diterbitkan Inpres dan Perpres untuk memastikan program ini berjalan dengan baik. Digitalisasi itu ada 4 program di dalamnya. 1, pengadaan IFP, Interactive Flat Panel. Kemudian yang kedua adalah nanti pengadaan laptop dan hard disk untuk mendukung IFP ini supaya bekerja dan dimanfaatkan maksimal. Yang ketiga, pelatihan gurunya. Gurunya kita latih. Kemudian yang keempat adalah materinya. Materi pembelajarannya untuk memastikan bahwa program digitalisasi ini berjalan dengan baik. Yang diamanahkan kepada kami setelah kami data dan juga berdasarkan kesiapan sekolah, itu ada 288.000 sekian satuan pendidikan. Karena memang setelah kami data ulang dan juga berdasarkan kesediaan masing-masing sekolah itu ada 288.000 sekian yang nanti menerima IFP beserta dengan paket pendukungnya. Dan sekarang kami dapat laporan
sudah diproduksi oleh mitra itu hampir 120.000, bahkan mungkin sekarang sudah 120.000. Kemudian lebih dari 40.000-nya sudah digunakan di sekolah. Kemudian selebihnya itu masih dalam proses. Pertama ada yang masih proses pengiriman, yang kedua sudah diterima tetapi belum diinstal. Sehingga ya insya Allah pada bulan November nanti Pak Presiden saya dapat informasi akan merencanakan untuk meresmikan program digitalisasi ini. Sudah ada 120 ribuan lah yang sudah bisa menggunakannya, dan itu diusahakan tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah program peningkatan kesejahteraan dan kualitas guru. Ini ada beberapa program. Yang pertama adalah program pemenuhan kualifikasi guru yang belum D4 atau S1. Tahun ini kita berikan untuk beasiswa bagi 12.500 guru. Untuk tahun ini per semester itu 3 juta. Kemudian untuk tahun depan kita alokasikan 150.000 untuk guru yang belum D4 atau S1. Kemudian peningkatan kesejahteraan guru melalui sertifikasi itu dinaikkan dari untuk guru yang ASN sertifikasinya sebesar gaji pokok, yang non ASN sertifikasinya untuk yang lama kan 1,5 juta dinaikkan menjadi 2 juta, dan yang baru itu langsung 2 juta dan transfer langsung ke rekening guru, tidak melalui pemerintah daerah. Ini satu terobosan yang mudah-mudahan bisa dinikmati langsung oleh para guru. Yang ketiga adalah peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan-pelatihan. Jadi ada pelatihan pembelajaran mendalam, pelatihan coding dan AI, kemudian pelatihan ke-BK-an, pelatihan kepala sekolah, dan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kemampuan guru-guru bidang studi. Ini adalah program-program yang memang merupakan prioritas dari Pak Presiden yang diamanahkan kepada kami. Dari 3 program tersebut, saya tertarik dengan salah satu yang paling pertama tadi, Prof jabarkan begitu ya, terkait dengan revitalisasi dari satuan pendidikan. Nah, ini kan tentunya untuk memperkuat dari mulai PAUD, kemudian juga hingga SMA begitu. Tapi ada tantangan tidak, Prof? Mungkin dari daerah-daerah yang kurang terjangkau begitu ya. Hal-hal tersebut menjadi tantangan yang serius tidak sih, Prof, sejauh ini? Ada 3 tantangan yang kita hadapi ketika pelaksanaan program itu. Yang pertama memang data yang diisi oleh sekolah melalui Dapodik kita banyak yang tidak akurat. Jadi banyak yang sebenarnya sekolah itu rusak tapi dilaporkan baik-baik saja, dan berbagai data yang memang tidak sebagaimana mestinya gitu. Ini tantangan pertama. Yang kedua memang ada persoalan menyangkut jangkauan sekolah-sekolah yang tidak semuanya memang mudah dijangkau, tapi dengan sistem swakelola itu sebenarnya ini bisa diatasi karena pelaksananya kan oleh sekolah, dan yang bekerja adalah masyarakat setempat. Material yang digunakan juga dibeli dari setempat, sehingga sesuai dengan arahan Bapak Presiden, dengan swakelola ini bisa tepat sasaran, tepat waktu, dan juga tepat guna, dan juga dapat menyerap tenaga kerja. Dari data kami yang terserap di dalam program revitalisasi ini lebih dari 490.000 tenaga kerja. Kemudian juga menggerakkan ekonomi setempat karena terjadi transaksi pembelian material untuk pembangunan itu. Tantangan yang ketiga itu memang sebagian ada yang agak khawatir sekolah-sekolah itu karena ya ada sebagian kecil masyarakat yang bukannya membantu, tetapi malah agak sedikit mempersulit program itu. Tapi ini sangat kecil jumlahnya, dan karena itu maka kami percaya diri bahwa sistem revitalisasi dengan model swakelola ini dapat dilanjutkan untuk tahun yang akan datang. Dan tahun depan memang sudah ada alokasi yang setuju DPR, itu 14 triliun. Mudah-mudahan masih bisa ditingkatkan lagi untuk pemenuhan sasaran yang lebih banyak lagi.